Baik, mungkin saya mulai saja. Sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah di kesempatan kali ini Allah karuniakan kita kembali untuk bisa memperbaiki keadaan diri kita, untuk kembali menyempurnakan iman kita, dan juga menutupi kekurangan-kekurangan kita. Dan termasuk anugerah yang besar yang harus kita sadari, yang barangkali manusia kebanyakannya tidak ketahui, adalah bagaimana Allah berikan kenikmatan agar seorang hamba bisa melihat dengan matanya kesalahan-kesalahannya sendiri. Karena dengan diizinkannya seorang hamba ini untuk bisa melihat kesalahan dirinya, dia akan bisa memperbaiki keadaan dirinya. Dan bukankah itu yang terjadi pada sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum, di mana mereka dahulu bercerita bahwa mereka dulu adalah seburuk-buruk kaum di muka bumi.
Kemudian setelah mereka mengetahui kesalahan mereka, mereka bertaubat, beriman dengan sebenar-benarnya dan beramal soleh. Mereka menjadi sebaliknya manusia yang terbaik setelah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka barang siapa yang diizinkan dan diberikan karunia oleh Allah untuk bisa melihat kesalahannya, ini adalah sebuah nikmat yang sungguh luar biasa. Dan barang siapa yang dia ditutup matanya dari melihat kesalahan-kesalahan dirinya, maka sekali-kali tidak ada orang yang bisa memberikannya jalan, petunjuk, dan perbaikan. Meskipun seluruh manusia menginginkannya. Maka patut bagi kita untuk bersyukur atas karunia yang Allah berikan dan mengambilnya serta menjaganya dengan sebaik-baiknya. Di kesempatan kali ini saya diberikan waktu dan saya ingin berterima kasih terlebih dahulu karena diperkenankan untuk membersamai Anda semua dalam kesempatan kali ini. Sekali lagi bahwa apa yang ada di layar kaca bukanlah orang yang lebih baik dari Anda. Tapi barangkali ini adalah giliran saya. Suatu hari barangkali adalah giliran Anda untuk menasihati yang ada di kaca ini. Dan demikian manusia dijadikan untuk saling menasihati dan tidak bisa melihat bagian belakang dari dirinya. Dia membutuhkan orang lain untuk men-tackle, melihat, mengoreksi apa-apa yang tidak bisa dilihat olehnya. Dan kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa permasalahan yang barangkali saya pandang perlu untuk disampaikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, manusia diciptakan memang untuk beribadah. Dan ini sebuah hal yang maklum. Kita tahu semuanya. Namun sekali lagi, apa yang Allah inginkan dari ibadah ini bukanlah hanyalah sekedar bagaimana ibadah itu bisa dilaksanakan. Tapi Allah menginginkan agar ibadah itu bisa dilakukan dengan sebaik-baik persembahan. Ayatnya banyak dan Allah ulang-ulang. Allah menginginkan agar amalan tersebut menjadi sebaik-baik amalan. Bukan hanya bagaimana dilaksanakan. Al-Imam Ibnul Qayyim dan juga Imam Ibn Taimiyah menjelaskan dalam sebuah ungkapannya bahwa asal dari ibadah atau pondasi dari ibadah sebagaimana kita bisa lihat bersama, kata Ibnul Qayyim dalam sebuah ungkapannya, wal ibadah tajma'u aslain. Ibadah terkumpul dua pondasi. Ghayatul hubbi, puncak kecintaan, bi ghayatid dulli, dengan puncak kerendahan, puncak kecintaan dengan puncak perendahan diri atau pengagungan. Karena kita lihat ada orang yang barangkali kita cintai, tapi kita tidak tunduk padanya. Maka di sana kita nggak dianggap menjadi hamba dan beribadah padanya. Jadi ada orang yang kita cintai, tapi kita tidak tunduk padanya. Kita tidak dianggap
beribadah kepada orang ini. Dan ada orang yang kita tunduk padanya, tapi kita tidak mencintainya atau bahkan membencinya. Maka di sana kita tidak dianggap beribadah atau menjadi hambanya. Hatta takun muhibban khadi'an. Sampai terkumpul dua hal ini. Puncak kecintaan dan puncak perendahan diri atau pengagungan. Ibnu Taimiyah memberikan ungkapan bal yajibu an yakunallahu ahabba ilal abdi min kulli syai'. Haruslah Allah itu dicintai kepada hambanya dari segala sesuatu. Berarti Allah didahulukan dari yang lain. Wa an yakunallahu a'zam indahu min kulli syai'. Dan haruslah Allah pada sisinya menjadi yang paling agung dari segala sesuatu. Jadi esensi ibadah di sini harus mengumpulkan dua hal ini. Harus ada cinta dan juga harus ada pengagungan, ijlal, ta'zim, dan juga dzul, perendahan diri. Dan bisa kita lihat dalam ungkapan yang lain, beliau memberikan penjelasan bahwa ruh ibadah itu pada dua hal ini. Wa ruhul ibadah wal ijlal wal mahabbah. Inti dari ibadah itu ada pada pengagungannya dan kecintaannya. Fa idza takhalla ahaduhuma 'anil akhar fasadat. Kalau ternyata salah satu dari keduanya ini hilang, maka rusak ibadahnya. Berarti kalau kita hilang pengagungannya, meskipun ada rasa cintanya, maka ibadah yang kita lakukan atau ubudiyah penghambaan diri dari seorang hamba akan gagal dan berantakan. Ini yang penting. Karena di hari ini ada yang mencintai tapi tidak mengagungkan yang dia cintai. Padahal, ma'asyiral muslimin, derajat yang tinggi ini di sisi Allah Subhanahu wa taala didapat dengan cara pengagungan. Orang sama-sama sholat, dzikir, belajar, berilmu, beramal, berjihad. Tapi yang membedakan mereka adalah apa yang ada di hati. Bisa jadi dua orang sholat, bersampingan, berjejeran. Akan tapi kadarnya perbedaan mereka ibarat langit dan bumi. Dalam sebuah riwayat, Allah wahyukan kepada Musa. Allah katakan, atadri hal limastofaituka ala nasi birisalati wa bikalami. Wahai Musa, apa kamu tahu kenapa aku memilihmu dari manusia dengan kerasulan dan berbicara langsung kepadamu? Maka Musa mengatakan, qala la ya Rabb, saya enggak tahu. Kata Allah, innahu lam yatawadha li ahadun misla tawadu'i. Karena enggak ada yang merendah, mengagungkan aku, satu orang pun, semisal perendahan pengagunganmu. Lihat bagaimana derajat ini menjadi tinggi. Syekhul Islam memberikan penjelasan yang lain. Kullama izdadal abdu tahqiqan lil ubudiyah, izdada kamaluhu wa alat darajatuh. Setiap hamba ini semakin merealisasikan ubudiyah yang benar, kecintaan dan pengagungan, semakin sempurna dirinya dan semakin tinggi derajatnya. Maka barang siapa mencari ketinggian, izzah, carilah di dalam merealisasikan kecintaan yang sempurna disertai pengagungan yang tinggi pula. Dalam sebuah riwayat yang lain, Wahab
mengatakan rahimahullah, ada seorang laki-laki yang beribadah lama. Kemudian dia memiliki keperluan kepada Allah dan dia berpuasa sepanjang 70 sabtan. Sabtan di sini maknanya burhatan minad-dahr. Waktulah ya. 70 belum jelas apakah tahun, minggu atau hari atau bulan, yang jelas 70 waktu. Di setiap puasanya selama 70 waktu ini dia makan di setiap waktunya 11 kurma, kemudian dia minta kepada Allah, ternyata Allah nggak kasih apa yang dia minta. Dan orang ini mengembalikan kepada dirinya, mencela dirinya, merendahkan, menghinakan dirinya, dan mengagungkan Allah, mengatakan, minka uti itu. Darimulah aku ini diberi, bukan dari yang lain, hanya dari engkau. Lau kana fika khairun, u'ti itu hajat. Andaikan seandainya di sana ada kebaikan dari apa yang aku minta, niscaya aku akan diberikan hajatku. Kemudian turunlah kepadanya malaikat yang diutus oleh Allah. Kemudian dia mengatakan, Yabna Adam, wahai manusia. Apa yang dikatakannya? Sa'atuka hadi, waktumu ini, yang sesaat ini, yang penuh dengan perendahan diri dan pengagungan ini, khairun min ibadatika allati madat. Lebih baik daripada ibadahmu yang telah berlalu. Bisa jadi orang sudah melaksanakan banyak dan lama, tapi ternyata pengagungannya yang membuatnya jadi mulia. Maka kalau kita paham hal ini, bagaimana derajat dan ketinggian seseorang di sisi Allah, berdasarkan pengagungannya salah satunya. Waqad qadallahu hajat, dan Allah sudah penuhi hajatmu. Baik. Di sini yang hilang di hari ini, yang jika kita mau lihat, banyak orang yang mencintai, akan tapi tidak mengagungkan yang dia cintai. Dan sudah dikabarkan oleh Nabi SAW, salah satu yang pertama kali hilang dari ilmu yang bermanfaat. Dalam sebuah riwayat, Ubadah bin Samit mengatakan, ala ukhbiruka bi awali ilmin yurfa. Ya. Mau enggak aku kabarkan kepadamu yang pertama kali diangkat? Al-khusyu, ketundukan. Yushiku an tadkhula masjida jama'ah fala tara fihi rajulan khasyan. Engkau hampir-hampir masuk ke masjid yang besar. Engkau enggak lihat sama sekali orang yang mengagungkan tunduk di sana. Ada yang mencintai, tapi tidak mengagungkan yang dia cintai. Contohnya kita bisa lihat bagaimana tentang ilmu. Ya. Ada orang yang cinta ilmu. Dia sering datang majelis, ya. Kemudian dia mendengarkan. Tapi bisa kita lihat bagaimana dia selalu datang terlambat. Kadang-kadang ya duduk dia di paling belakang. Sambil bersandar pula. Kadang-kadang matanya terpejam. Nggak pernah membawa alat buruan. Nggak ada pena, nggak ada buku, nggak ada Al-Quran. Katanya berat. Seakan-akan yang dia hadapi ini hal masalah-masalah yang ringan dan gampang bisa didapat lagi. Dia sepelekan apa yang dia dapat berupa ilmu syar'i. Kadang-kadang di majelis, ya, hatinya sibuk memikirkan yang lain. Dia nggak menghadirkan hati dan pendengaran. Padahal dahulu sahabat radhiyallahu anhum dikabarkan dalam majelisnya Nabi SAW, ka'anna ala ru'usina thair. Seakan-akan di kepala kami ini ada burungnya. Wala yatakallamu minna ahad. Nggak ada satupun dari kami yang berbicara. Ya. Dan dahulu ilmu diambil dengan cara-cara yang mengagungkan. Lihat bagaimana
yang terjadi pada Rabi' bin Sulaiman, muridnya Syafi'i. Dia mengatakan ketika dia bermajelis bersama Asy-Syafi'i, ma wallah, demi Allah, ma ijtara'tu an ashrabal ma', demi Allah aku enggak berani untuk minum air. Wa Syafi'i yanduru ilayya haibatan lah. Dan Syafi'i tatkala itu sedang melihat padaku, mengagungkan, menghormati. Bahkan Asy-Syafi'i sendiri ketika berguru kepada gurunya Malik rahimahumullah, apa yang Syafi'i katakan, kuntu asfahu atau usaffihu al-waraqata baina yaday Malik safhan rafiqan. Aku ini membolak-balikkan kertas di depannya Malik dengan cara yang sangat lembut. Haibatan lahu, menghormati, mengagungkan. Li'alla yasma' waq'aha, agar Malik ini enggak mendengar suaranya. Lihat, pengagungan yang dahulu ada. Dan di hari ini kita lihat, ya, ada orang yang bukannya dia bertambah ilmu, semakin mengagungkan ilmu, ya, tapi sekarang justru meremehkan ilmu. Dahulu orang ini disifatkan oleh Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Akhlaqul Ulama, akhlak ulama yang hakiki, bahwa orang yang semakin bertambah ilmu semakin takut akan pasal-pasal hujah ilmu, makin berlapis dan makin kuat. Beliau mengatakan dalam ungkapannya, inizdada ilman khafa min sabatil hujjah. Kalau tambah ilmunya semakin khawatir, semakin berlapis pasalnya, semakin tegak hujahnya. Fahuwa musyfiqun fi ilmihi, maka dia khawatir sama ilmunya. Dia khawatir ini nambah didengarnya. Dia khawatir nambah setelah dia melihat dengan video. Dia khawatir setelah dia membaca. Dia khawatir. Kullama izdada ilman izdada isfaqan. Tambah ilmu, tambah khawatir. Itu yang terjadi dahulu. Mencintai dan mengagungkan. Dan di hari ini ada kaum yang dia bukannya duduk bersimpuh di rumah Allah, merendahkan dirinya, mendatangi sumber ilmu. Malah kadang-kadang ilmu dibawakan dengan cara-cara yang kurang memberikan penghormatan. Ada orang yang merasa bisa mengadakan ilmu, bisa mewujudkannya, bisa merealisasikannya, dia pikir demikian. Akhirnya ilmu didatangkan sambil touring jalan-jalan. Ada ilmu mau didatangkan sambil olahraga. Ada yang sambil goes bersepeda. Ada yang sambil camping, hiking. Sambil rekreasi, mungkin sambil kulineran, masak-masak, sambil senang-senang. Kira-kira rasa takut dan pengagungan itu bakal muncul atau tidak kalau caranya demikian? Sudah kita tebak. Lebih banyak informasi dan wawasan. Selebihnya tertutup dengan kesenangan yang mereka lakukan. Meskipun dibumbui dengan kata-kata yang indah. Ada juga kaum yang mengatakan cinta belajar. Saya senang. Ada juga motivasinya, tulisannya keep learning till the end. Terus belajar sampai akhir. Tapi cara menempuh proses belajarnya tidak memberikan pengagungan. Ada yang cuma bersandar lewat video dan rekaman. Ya, ibarat ganti-ganti geser aja, udah. Nggak pernah dirinya mendatangi majelis, duduk bersimpuh di depan para ulama. Lantas di mana datanya ketawaduan dan pengagungan itu di sana? Lihat apa yang terjadi ketika mencintai tapi tidak mengagungkan yang dicintai.
Di tempat yang lain. Ada orang yang mencintai Al-Quran. Senantiasa dia baca Al-Quran. Dia senang. Akan tetapi dia tidak mengerti apa yang dia baca. Seakan-akan yang dia baca ini hal yang remeh dan sepele, meremehkan ucapan Robnya. Nggak ngerti apa yang sedang diajak bicara kepadanya. Bukankah Allah sering gunakan kata ganti orang kedua, seakan-akan Allah ajak bicara orang yang membacanya. Afala taqilun, afala tadakkarun, qalilan ma tashkurun. Dia nggak mengerti kandungan hukumnya. Tidak tahu di mana tempat berhenti untuk mengagungkan berdoa. Nggak tahu tempat untuk memberikan makna. Makanya bisa kita lihat di hari ini, ya, ada orang yang membaca Allah disekutukan. Dirinya diam saja, nggak ada masalah. Nggak ada perubahan tuh. Wa qalu takhadar rahmanu walada. Ngapa ya? Nggak ada efeknya. Subhanallah. Dia baca Rasulnya dihina. Ya. Wa qalu ma li hadzal rasulu ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Rasul ini kenapa kok makan makanan dan jalan di pasar? Diejek. Rasulnya dikatakan penyihir, orang gila, ya. Kemudian penyair, kemudian dan seterusnya dongeng-dongeng terdahulu. Gak ada sedih-sedihnya, ya. Biasa aja tuh, ya. Allah ceritakan Allah binasakan umat-umat sebelumnya. Allah ceritakan Allah utus Musa, Harun. Allah ceritakan agar mereka pergi ke kaum yang mendustakan ayat kami. Faqulna dhhaba ila qaumil ladina kadzabu bi ayatina fadammarna tadmira. Kemudian kami hancurkan mereka. Wa qauma nuhil lamma kadzabu bi ayatina aghraqnahum. Dan kaumnya Nuh dia baca ketika mendustakan Rasul kami tenggelamkan. Wa ja'alnahum linnasi ayah, kami jadikan dia tanda, ayat. Dia baca bagaimana Allah hancurkan umat-umat ini sebelumnya karena tidak mengindahkan perintahnya. Dia malah berpikir saya ini kayaknya aman, gak bakal kena. Bukankah orang yang ngomong di Al-Quran itu kayak begini omongannya? Nantang. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka ngomong, kapan itu katanya kalau ada adab, nek benar ada adab, ya udah turunin. Autus kitos sama kama za'amta alaina kisafa. Atau turunkan itu dari langit, sebagaimana yang kamu bilang kalau kami ini ya akan kena adab. Itu kan Fir'aun merasa bahwa dia di istananya, di kursi tertinggi. Tapi Allah buktikan dia bisa tenggelam di lautan bumi. Lantas apa yang mustahil pada diri kita jika Allah berkehendak untuk menenggelamkan kita, mengirim panah api, guntur petir, dan seterusnya pada kita. Dia merasa biasa saja. Dia baca neraka, gak menangis takut dan lari atas neraka. Dia baca surga, bukan berharap surga, malah semakin senang dengan dunia. Ya. Aku pengennya ya rumah, mobil, ya. Kalau bisa ya nanti orang-orang subhanallah. Ya. Ada juga kaum yang hanya membaca dan menghafal, namun gak melaksanakan isi kandungan. Seolah dia ngomong ini saya sudah catat di memoriku, saya sudah catat perintahnya di bukuku, di ingatanku. Perintahnya saya sudah tak ketahui, tapi cuma disimpan. Payah dalam melaksanakan. Mungkin ilustrasinya seperti orang yang orang tua ngomong sama anak. Sudah kamu laksanakan belum? Ya. Sudah saya baca. Besoknya ketemu lagi. Ya. Sudah dilaksanakan? Sudah saya baca. Ya.
Besoknya ketemu lagi, sudah dilaksanakan? Sekarang sudah saya hafal. Ya. Besoknya ketemu lagi, sudah dilaksanakan? Sudah saya baca. Ya. Loh, sebenarnya kamu tuh paham apa enggak sih? Ya. Enggak, tapi sudah saya baca dan saya hafal. La haula wala quwata illa billah. Apa yang dipikirkan orang tua ini? Kira-kira kalau begini terus cara perlakuan anak itu, orang tuanya senang atau malah marah? Ya karena nggak paham, nggak mengagungkan, nggak mengerti apa yang diinginkan. Allah sedang ngajak bicara dirinya agar dia memperhatikan, memahami apa yang diinginkan. Paham nggak? Nggak. Yang penting dibaca. Subhanallah. Ada yang senang mendengarkan Al-Quran, tilawah, dan seterusnya. Tapi nggak memperhatikan. Padahal dahulu Al-Quran disebutkan dalam sebuah ayatnya. Ya. Wa idza quri'a Al-Quran fastami'u lah. Wa ansitu la'allakum turhamun. Surat Al-A'raf ayat 204. Jika dibacakan kepadamu Al-Quran, diam, perhatikan, jangan sibuk yang lain. Ya, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Itu kan Allah gambarkan caranya. Ya. Dan ternyata Nabi SAW gambarkan memang berlainan dari apa yang terjadi. Ya. Dalam sebuah riwayat, Nabi SAW pernah sabdakan, kalau nggak salah saya tulis di sini, ya. Saya khruju aqwamun min ummati yashrabuna al-Qur'an kasyurbihimul laban. Ya. Akan keluar dari umatku nanti sebuah kaum yang meminum Quran seperti minum susu. Cepat. Ya. Kayaknya perkaranya sepele. Ya. Ringan. Ya. Padahal dahulu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum sangat berbeda. Lihat apa yang dikabarkan oleh Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu. Ya, mengabarkan bagaimana apa yang terjadi fenomenanya. Summa laqad ra'aitul yaum rijalan yu'ta ahaduhumul Qur'an qoblal iman. Kemudian aku lihat di hari ini zamannya sahabat, dia masih mendapati orang yang kayak begini. Salah seorang dari mereka diberikan Quran sebelum iman. Fayaqra'u ma baina fatihatihi ila khotimati. Dia baca dari awal sampai akhir Al-Fatihah sampai An-Nas. Ma yadri ma amiruhu wala zajiru. Gak ngerti apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Wa mayan bagi an yaqifa indahumin. Dan gak berhenti mana yang harusnya berhenti. Bablas. Lihat. Yang dikatakan oleh para sahabat, mengerti bahwa salah satu esensi ubudiyah bukan hanya sekedar mencintai, tapi harus ada ijlal, ta'lim. Bahkan lihat bagaimana mereka ini merasakan keagungan Quran. Lihat, wa kanal Quran sakilan alaihim, kata Jundub bin Abdillah. Kami dulu umat yang pertama dari umat ini. Dan mereka sahabat Rasulullah SAW ketika menegakkan Quran itu berat. Ada nggak hari ini yang orang ngerasa bacanya berat? Yang ada malah yang penting selesai. Waruziku ilman bihi wa amalan. Akhirnya mereka dapat manfaat karena menghasilkan, karena melaksanakan ubudiyah yang benar. Ada ijlal, pengagungan, ta'zim. Dan apa yang terjadi pada akhir umat ini, wa inna akhir hadil ummah ya khifu atau yukhafifu dalam riwayat lain. Dan sesungguhnya akhir umat ini ya macam saya dan kita semua meremehkan ringan Quran buat mereka. Makanya apa? Hatta yaqra'u shabi wal ajami la ya'lamuna minhu syai'an. Sampai orang anak kecil dan orang ajam. Ya kita kan orang ajam, bukan orang Arab asli. Baca Quran, gak ngerti sedikit pun dari apa yang dia baca. Persis ya. Loh, kalau kita itu tidak tahu bahwa kita itu tidak tahu, ya, mohon maaf, kalau kita itu tahu bahwa kita itu tidak tahu, kewajibannya ya mencari tahu.
Bukan malah masa bodoh tidak tahu. Ya kalau nggak ngerti apa yang dikatakan Allah ya cari tahu. Ya, bukan malah diem. Ah, biarin. Subhanallah. Gitu cara memperlakukan Tuhanmu. Ya. Subhanallah. Lihat apa yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri dalam sebuah riwayat yang lain. Laqad kana man taqaddama yaqra'ul Qur'an wa yaqumu bisurati minhu tula lailati. Sungguh orang-orang sebelumnya, yakni para sahabat, karena Hasan Basri ini masih ketemu dengan sahabat. Ketika baca Quran, mereka tuh menegakkan cuman mungkin satu surat saja sepanjang malamnya. Makanya banyak riwayat kadang sahabat tuh cuman baca satu ayat ya semalaman. Ya mengagungkan satu ayat saja sudah merasa sudah cukup aja sudah. Ya. Misalkan ada ayat mungkin dia baca lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dia baca terus ya sampai dia merasa ya Allah ayatnya itu terlalu agung. Kalau disuruh pindah nanti dulu ya gitu loh. Masih sangat apa ya istilahnya ya. Masih sangat bagus. Enggak layak untuk dilewatkan gitu ya. Ya. Dan ketika dia melakukan hal yang seperti ini, faida asbah nanti di pagi harinya enggak lama uri fadalika fi wajhi kelihatan asar pengaruhnya. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian baca Quran nggak melewati kerongkongan. Ya cuman di lisan aja. Dan apa kata Al-Hasan Al-Basri? Walaqad tuwfiya Rasulullah SAW dan telah wafat Rasulullah SAW wa mastakmala hifdzul Quran min ashabihi ridwanullahi ta'ala alaihim. Sedangkan para sahabat belum menyempurnakan hafalan Quran. Illan nafarul qalil, kecuali segelintir kecil. Alasannya apa? Isti'dhaman, lah mengagungkan Quran. Caranya gimana? Mutaba'ata anfusihim, sibuk mengaplikasikan, mengimplementasikan Quran pada dirinya. Menjaga maknanya, mengamalkannya, ya kan gitu. Oh, Qurannya begini ya dia sedang sibuk gimana sih bisa dapat pengaruh ini kan gitu ya. Mengagungkan. Dan justru yang terjadi ya kalau ulama salaf dulu itu ya mencela habis-habisan, lihat aja omongannya inna min syarrin nas aqwaman qara'ul Qur'an la ya'lamuna bisunnatihi wa la yattabi'una li tariqatihi. Manusia termasuk yang paling buruk adalah orang yang baca Quran enggak mengamalkan atau dalam riwayat lain enggak mengetahui ajarannya dan enggak mengikuti jalannya. Mereka itu orang yang dilaknat Allah dan dilaknat oleh para pelaknat. Persis. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama sebelumnya juga. Ulama Rabbani yang ada. Semisal Imam Al-Ajuri ketika menjelaskan bagaimana akhlaknya para pemikul Quran ini. Lihat. Ala tarawna rahimakumullah, tidaklah kalian melihat semoga Allah merawati kalian kepada Tuhan kalian yang mulia. Bagaimana dia menganjurkan makhluknya, hamba-hambanya untuk mentadaburi, memahami ucapannya. Dan barang siapa memahami ucapannya, dia akan mengenal Robnya, mengenal keagungan kerajaannya, kemahakuasaannya, mengenal keagungan dari keutamaan Allah kepada orang-orang yang beriman, mengetahui apa yang wajib dalam beribadah kepadanya, sehingga dia mewajibkan pada yang wajib untuknya. Dan memperingatkan, menghindari apa yang diharamkan, diperingatkan oleh tuannya ini. Dan dia ikut senang, mencintai apa yang Tuhannya cintai. Wa man kanat hadihi sifatuhu inda tilawatihi lil Quran. Barang siapa yang sifatnya kayak gini ketika membaca, berusaha memahami, dan ketika dia mendengarnya dari bacaan yang lain,
kanal Quran lahu syifaan. Baru Quran jadi penyembuh. Fastaghna bila mal, maka dia jadi kaya tanpa harta. Wa izan bila ashirah, jadi mulia, jadi kuat tanpa keluarga. Wa ansa mimma yastauhishu minhu ghairu, dan dia akan merasa enggak pernah kesepian, merasa terus membersamai, di mana orang-orang lain justru malah kesepian sendiri. Wa kana hamhu inda tilawati lisurah idza iftataha, dan tujuan ketika dia membaca surat adalah mata attaidzu bima ajlu. Kapan aku dapat pelajaran, dapat nasihat. Itu tujuannya biar dapat pelajaran. Walam yakun muraduhu mata akhtimu surah, dan bukan tujuannya kapan selesai suratnya, juznya, halamannya, ainnya. Innama muraduhu mata aqalu anillah al-khitab, mata azdajir, mata a'tabir. Tapi tujuannya itu kapan aku ngerti yang Allah katakan buat aku. Kapan aku merasa terhalang, kapan aku dapat pelajaran. Li'anna tilawatahu lil Qur'an ibadah, karena tilawah Quran itu ibadah. Wal ibadah la takunu bi ghaflah, dan ibadah enggak bisa dilaksanakan dengan hati yang enggak paham, lalai. Gimana tuh? Enggak bisa. Padahal ini kayaknya buku ada di banyak ma'had pondok. Tapi yang dilaksanakan malah bertentangan sendiri. Yang penting selesai. Yang dibanggakan juga masalah apa? Selesai. Ya, prestasinya juga masalah selesai. Nggak ada prestasi bicara masalah ya sudah berubah ini, sekarang sudah dia itu banyak menyendiri, bermunajat, ya kan nggak ada yang kayak gitu. Subhanallah. Baik. Sekarang kita masuk, ada orang yang sholat. Ya. Tapi ternyata ya dia mungkin ya mencintai sholat, siapa yang nggak mencintai ya. Tapi kita tahu cinta itu nggak cukup untuk melaksanakan ibadah. Coba lihat, ada orang yang cinta beribadahnya sambil menabuh genderang ya. Sambil mendatangkan biduan. Kalau kita tanya sama dia apa dia cinta, cinta. Tapi apakah itu pengagungan? Enggak. Ya. Ada orang melaksanakan sholat selalu terlambat jadi masbuk. Konsentrasinya ya bilangan, gerakan, lafal. Kadang-kadang matanya sibuk melihat ke sana kemari sambil sholat. Ya. Nah, kepalanya tegak, dadanya membusung. Ya. Seakan-akan dia nggak ngerasa takut kepada siapa dia sedang menghadap. Hatinya itu menoleh ke sana kemari. Ya. Memikirkan yang justru membuat murka Robnya sendiri. Ucapannya Allahu Akbar tidak menunjukkan perwujudan dan realisasi. Dikarenakan di hatinya ada yang lebih besar dari Allah yang senantiasa dia pikirkan. Dan itu menunjukkan bahwa yang dia pikirkan tadi lebih agung dan lebih besar di sisinya. Ya, jadilah ucapannya Allahu Akbar hanya di lisan, bukan di hatinya. Seakan ini kayak kemunafikan dan kebohongan. Kan gitu kan? Apa yang di lisan bertentangan dengan yang di hati. Itu kan yang terjadi. Nah, konsentrasinya ini hanyalah ujung sholat. Segera selesai. Gitu cepat pergerakan antara posisi satu ke posisi lain. Yang demikian agar dia bisa melanjutkan kesenangan yang dia tinggalkan gara-gara sholatnya. Seakan ini sholat ini memutus kelezatan urusannya. Ya. Sudah rindu, gak sabar untuk kembali. Seakan dia terganggu keasikannya. La haula wa la quwata illa billah. Padahal dahulu yang terjadi ketika orang-orang soleh menegakkan sholat. Dan sholat itu kan pakai lafal menegakkan, bukan menunaikan. Kalau munafik di surat At-Taubah memang menunaikan. Wala ya'tunas sholah. Ya. Tapi kalau orang yang beriman pasti yuqimunas sholah. Ya. Beda. Ya. Makanya kalau kita lihat
sikap sahabat di dalam pengagungan ini keras kadang-kadang. Ya. Man arafa ala man yaminihi wa shimalihi fala sholata lahu. Barang siapa ngerti kanan dan kirinya waktu sholat, gak ada sholat buat dia. Ya. Sibuk dia mikirin yang lain. Ya. Ada sahabat yang sholat menancap anak panah, celup, ya. Cabut buang. Ya. Nancap yang kedua, celup, cabut buang lagi. Nancap yang ketiga, ya dia batalin sholat. Bukan gara-gara dia takut mati. Dia katakan, wallah demi Allah, kalau seandainya aku tidak khawatir untuk menyelisihi janji Nabi untuk menjaga pasukan ini, sungguh aku akan selesaikan bacaan sholatku. Meskipun harus meregang nyawaku. Kan gitu. Ada Abu Bakar, ada Abdullah bin Zubair kalau nggak salah. Ya. Itu kalau sholat seperti batang pohon. Ya. Dia itu nggak bergerak sama sekali. Mengagungkan. Ada Muslim bin Yasar, ada Hatim al-Asom. Ketika dia sholat, dia nggak sadar masjidnya rubuh. Baru sadar ketika selesai sholat, dilihat ke belakang, makmumnya sudah pergi semua. Sibuk mengagungkan bermunajat kepada Rabbnya. Makanya ada ucapan dari salaf terdahulu, as-salatu minal akhirah. Sholat itu termasuk akhirat. Fa'idha dakhalaha kharajat minad dunya. Kalau sudah masuk, keluar dari dunia. Sudah nggak mikirin lagi masalah kayak gitu. Imam Bukhari disengat lebah 17 kali. Ya diam. Itu yang terjadi. Ya. Pada orang-orang yang mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Dia mendapatkan manfaat dan pengaruh dari pengagungannya. Ya. Baik. Dan Allah katakan dalam ayat-ayatnya memang orang yang menegakkan ini harus memiliki penghadiran hati. Nggak cukup hanya beribadah secara lahiriah. Jangan hanya melaksanakan ibadah itu secara lahiriah. Bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ya, amalan itu ada yang wasilah, ada yang goyah. Ada yang jadi sarana, ada yang jadi tujuan. Tujuannya amalan yang ada di hati. Sedangkan amalan anggota badan mengikuti hati. Makanya orang yang beribadah cuman pakai badannya, nggak sampai ke tujuannya. Nah, kita bisa lihat itu. Ibadah nggak ada niatan, nggak ada pengagungan, nggak ada ya hal-hal seperti itu. Hilang ruhnya, fasadat, rusak. Allah katakan mensifati orang-orang yang Allah puji, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Apa sifatnya? Dalam keadaan ya khafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Hatinya itu ada rasa takut pada hari di mana nanti hati dan pandangan terbolak-balik. Ya. Itu yang hari ini hilang. Ada orang yang berzikir, berdoa, ya. Tapi ternyata fokusnya ya tadi bilangan, cepat sekali yang keluar dari lisannya. Tapi semuanya kosong dari makna hati. Kayak dia sedang absen sama setoran angka. Allah katakan agar mengingat Allah dalam keadaan tadarru', merendah, khifah, takut. Namun dia justru sibuk sendiri. Kadang-kadang dia zikir sambil buka ponselnya, sambil berselancar di dunia maya, sana kemari, yang penting sudah 33 kali 3. Kita itu benar-benar bertanya, ini tuh lebih layak disebut sebagai peremehan dan penghinaan, atau ini disebut pengagungan dan penghormatan, ya, kan gitu. Ada yang berdoa senantiasa dia berdoa kepada Allah, namun doanya bukan dengan cara meminta, memelas belas kasihan, merendah, sebagaimana kata Allah di surat Al-A'raf 55, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, merendah, takut. Malah dia kayak berdoa minta pakai penawaran buat beriman. Kasih ini dulu nanti saya jadi soleh. Jadikan saya kaya baru nanti totalitas.
Sebentar, biarkan saya fokus dunia dulu ya. Kalau sudah banyak bekalnya nanti pensiun tua baru nanti bisa benar ibadahnya. Subhanallah. Dia panjatkan doa tapi hatinya lalai, menyepelekan. Padahal Allah katakan, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafin lahil. Allah enggak menerima doa dari doa hati yang lalai menyepelekan. Belum bicara doanya seputaran pemenuhan hawa nafsu. Allah inginkan surga, akhirat yang tinggi. Wallahu yad'u ila daris salam. Wallahu yad'u ilal jannah. Wallahu yad'u ila maghfirah. Ya. Ampunan. Dia justru meminta dunia yang akan dihancurkan dan gak abadi. Jarang dia menangis memikirkan imannya, amal solehnya, kedekatannya kepada Rabb-nya. Yang dia pikirkan hanya masalah-masalah dunia. Dia malah berkeluh kesah menangis dalam urusan-urusan yang gak berhubungan dengan mengenal pencipta. Kiranya kita itu berpikir, apakah kita itu sedang mempersembahkan kepada Allah sebuah pemberian. Ya. Bukannya kalau kita itu ada orang baik, ya dibalas dengan baik. Kalau Anda ketemu orang yang sudah berjasa buat Anda kan, Anda pasti pengennya nambah kebaikannya toh. Kalau mau ngasih kecil kan Anda akan katakan, jangan kasih segitu, tambahin lagi, tambahin. Ya, dia orang baik. Ya. Bukankah yang kebaikannya harus dibalas dengan kebaikan? Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Apa yang sudah Allah berikan pada kita? Harta, anak, keluarga, kendaraan, tempat tinggal. Apa balasan manusia kepada Allah? Yang nambah malah sombong dan penuh lalai. Manusia jadikan senantiasa Allah bagian terkecil, sisa waktunya, sisa tenaganya. Kadang-kadang dilakukan sudah sisa pakai kemalasan pula. Ya. Sebagian lagi malah kayak ya nggak percaya atau merasa nanti kalau saya banyak ngasih buat Allah kan ya nggak punya lagi, gimana dong? Ya. Buruk sekali persangkaan manusia ini. Allah itu kan pemilik langit bumi. Allah ulang berkali-kali, Allah nggak akan nyia-nyiakan amalan meskipun sebesar biji sawi. Allah lipat gandakan, nggak pernah Allah ngasih yang setara. Namun manusia ini, sang hamba ini justru memberikan dengan membawa perasaan takut rugi. Masyarul muslimin wal muslimat, disitulah ada orang yang mengagungkan, mencintai, ya, tapi nggak mengagungkan yang dia cintai. Padahal kalau kita mau jujur, manfaat dan pengaruh ini baru didapat dengan cara-cara yang menyempurnakan ubudiyah. Lihat, bagaimana dahulu pengaruh-pengaruh itu muncul, yang sekarang hari ini malah nggak muncul. Allah yabna Adam, kata Al-Hasan Al-Basri, la in qara'tal Qur'an summa amanta bihi la yatulunna fid dunya huznu. Kalau engkau baca Quran kemudian kamu beriman, tentu saja dengan memahami, karena tilawah itu ada dua, tilawah lafal dan tilawah makna, sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim dan juga Ibnu Taimiyah. Dan yang dijadikan tujuan adalah tilawah makna, sedangkan tilawah lafal hanyalah sarana. Perbedaan derajat dan keutamaan mereka seperti perbedaan derajat sarana dan tujuan. Makanya orang hari ini hanya muter-muter di sarana, nggak pernah sampai di tujuan. Kalau sampai di tujuan, lihat yang terjadi, akan panjang kesedihanmu di dunia. Gimana dia nggak sedih? Lihat, isinya memang, kalau di Quran itu manusia disifati soleh ya, orang baik, atau semuanya buruk ya. Aduh, semuanya buruk. Makanya nggak usah basa-basi. Kita itu ya punya bibit buruk. Karena di Al-Quran semuanya wakanal insan ajula, ya, wakanal insanu qaturo, ya, innal insana li rabbih lakanud, al insana khuliqa halu'a, idza masau syarru jazua. Semuanya itu bibit-bibit buruk ya. Makanya kalau kita merasa bahwa saya nggak buruk, la haula wala quwata illa billah, nggak sadar ini manusia. Ya. Lihat yang lain, inna rajul idza talabal Qur'an wal ilma lillah. Dulu orang itu kalau belajar Quran dan ilmu, lam yalbas an yurodalik,
Nggak berselang lama kelihatan pengaruhnya. Khusyuknya tambah, zuhudnya tambah, sabarnya tambah, tawaduknya tambah. Kan begitu. Ini sudah selesai baca dari awal sampai akhir ya. Malah nggak ada yang tambah. Bosen ya. Pengen jalan-jalan ya. Kamu tuh nggak merasa cukup ya dengan kalam robmu ya. Kalau kalam robmu saja nggak bisa mengenyangkanmu dan menenangkanmu, nggak ada satupun yang bisa menenangkan dan mengenyangkanmu. Orang yang bermasalah nafsu, ya, yang bisa tenang hati, malah dia ngobati nafsu pakai nafsu. Pengennya kulineran, galau itu kan nafsu, hati ya. Diobatinya kok pakai jalan-jalan sambil kulineran. Gak nyambung lah. Makanya setelah jalan-jalan ya pengen jalan-jalan lagi. Mau di print 3 dimensi gede sampai ya semasjid gambarannya ya nggak berubah juga. Yang rusak kan hatinya yang kersang dan kering. Malah yang disuburin nafsunya. Kaifa yariku qalbuk wa inna himmatuka fi akhir surah. Kata Al-Hasan. Gimana hatimu lembut. Wong tujuan bacaanmu cuman ya pokoknya kita baca ya tadi. Gak berubah ya. Dan lihat bagaimana yang terjadi pada yang lain. Ketika seseorang mengagungkan Allah, biqadri ma yusagharu dzanbu indaka yu'azzamu indallah. Dengan kadar kamu itu mengecilkan, meremehkan dosa di sisimu, dosanya jadi besar menurut Allah. Karena enggak mengagungkan Allah. Sepele aja. Nah, salahnya apa? Ya. Orang dulu itu ya sangat berbeda dengan orang hari ini. Coba aja simpelnya. Orang hari ini kan cuman berhidup ya, cendekiawan kita, intelektual kita hari ini itu cuman ketika menjalankan hidupnya di dunia cuman bersandar pada boleh tidak boleh ya pakai fikih. Tapi nggak ada ubudiyahnya. Makanya ada orang sakit ya, malah posting ya sakit. Padahal Nabi SAW dulu sebutkan min alamatil bir ya, termasuk tanda kebajikan kitmanul masoib wal amrod ya. Seseorang itu menutup musibah dan penyakit. Ini malah ngumumin penyakit. Ya, qadarullah saya COVID, tolong mohon doanya. Apa kamu kira doa teman-teman itu mustajab? Nah, kepleset nanti posting lagi. Ya. Saya qadarullah kepleset. Mohon doanya teman-teman. Gimana sih? Ya. Yang diinginkan itu kita nggak memelas sama orang dan bergantung pada Allah saja. Kalau itu dilakukan ustadznya, apalagi murid-muridnya, tambah lagi semuanya ngikutin. Boleh kan? Boleh. Kalau kita bicara cuman sekedar boleh. Sholat sekedar sah, yang semuanya yang dilakukan ya sah. Tapi ingat, ada hadis bahwa orang ada yang sampai beruban rambutnya, berkerut pipinya. Ma akmalallahu lahu sholatan. Allah nggak pernah sempurnakan buatnya sholatnya. Ya karena nggak ada hatinya. Wa biqadri ma yu'azzamu indaka yusagharu indallah. Dan dengan kadar kamu itu mengagungkan dosa, gara-gara kamu sadar kamu tuh sedang bermaksiat sama siapa, dibuat kecil sama Allah. Kan gitu. Ya. Lihat lagi manfaat yang lain. Adalah Muhammad bin Sulaiman, pemimpinnya Basrah ketika itu, masuk menemui Hamad bin Salamah. Kemudian dia duduk di depannya, bertanya. Tanya, ya Aba Salam, mali. Ya. Kullama nadartu ilaika irta'attu farqan minka. Kenapa ya denganku ini? Setiap aku melihat kamu, aku kok gemetaran takut. Ini akibat mengagungkan. Li'annal alima ida arada bi ilmihi wajah Allah. Yang dia inginkan benar-benar wajah Allah, dia hanya takut sama Allah. Khafahu kullu syai'.
segala sesuatu akan jadi takut pada. Wa in arada an yukassiru bihil kunuz, tapi dia belajar ya, nyari ilmu tapi pengennya kaya ya, balasan, jabatan, ya, gaji besar ya. Khafa min kulli syai', justru dia takut dari segala sesuatu. Nanti kalau aku nggak di sini lagi gimana ya? Kalau hilang jamaahku gimana? Nggak ada duit. Subhanallah. Memang cari duit ya kadang-kadang. Ya. Ada juga ucapan yang lain, ala qadri haibatika lillah yakhafukal khalq. Dengan kadar pengagunganmu ini, penghormatanmu sama Allah, makhluk jadi takut. Allah izinkan, Allah perkenankan. Wa ala qadri mahabbatika lillah yuhibbukal khalq. Dengan kadar hatimu yang penuh kecintaan, Allah jadikan manusia juga mencintai. Dan dengan kadar sibuknya kamu dengan Allah, ini kayaknya salah tulis di sini salah ya. Billah harusnya. Maka manusia akan ikut sibuk ya, pada kesibukan. Maknanya ya memperhatikanlah ya. Lihat manfaat dan pengaruh ketika pengagungan tiada. Karena di hari ini ada orang yang mencintai tapi tidak mengagungkan yang dia cintai. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikuti jalan orang yang terdahulu. Udah, gak usah lihat orang hari ini. Orang hari ini penuh fitnah. Yang dicari memang pengakuan manusia yang lain. Yang dicari memang kemuliaan dari manusia yang lain. Mereka bukan mencari ketinggian di sisi Allah, ketinggian yang abadi dan kekal. Mereka malah mencari agar manusia melihatnya, memujinya, mengagungkannya, datang kepadanya, minta kepadanya. Padahal kita tahu orang-orang soleh dahulu menghindari semuanya. Menghindari untuk diagungkan, menghindari untuk ditaati, menghindari untuk didengar, menghindari untuk dipuji, menghindari agar orang-orang kumpul sama dia. Alasannya apa? Alasannya poin-poin ini harusnya hanya layak pada orang yang memiliki rububiyah. Pada zat yang memiliki rububiyah saja, yakni Allah. Kalau manusia ini pengennya nandingin ya sudah ya. Makanya dalam sebuah hadis Allah ceritakan al-kibriya uridai. Kesombongan itu bajuku ya. Wal azamatu izari. Dan keagungan ini sarungku, bahasanya pakaian bawah dan pakaian atas. Faman naza'ani, barang siapa mau ngambil itu pakaianku, adabtu, aku adab dia. Meskipun ngambilnya cuman kecil, ngambil pakaian Allah cuman kecil, sama saja. Makanya Allah ancam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala habbatin minal kibr. Gak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sebesar biji sawi kesombongan. Maka jangan suka untuk jadi orang yang didengar, diikuti, dipuji. Orang-orang soleh dahulu lari. Kalau diminta doa malah anahnu anbiya, emang kami nabi. Udah, ikuti Allah. Ya. Jangan ikuti saya. Kamu mau menjadikan saya fitnah. Ya. Ikuti yang benar. Ya. Jangan ikutin manusia. Ya. Kan gitu. Ikuti orang-orang yang sudah berlalu. Dan ini yang dinasihatkan para ulama. La yasluhu akhiru hadil ummah. Gak akan baik akhir umat ini. Kecuali dengan apa yang membuat generasi pertama itu baik. Ya. Pengagungan. Ubudiyah yang benar. Ya. Penghambaan dirinya kepada Allah. Ya. Asal ilmu itu kan ma'rifatullah. Ya. Makanya ilmu yang gak mengikuti ma'rifatullah itu buat apa? Ya gitu kan. Wong tujuan dari itu adalah semakin engkau kenal Allah, kemudian engkau semakin takut, semakin cinta, semakin mengagungkan, semakin menghormati, semakin rindu, semakin ingin membersamai Allah. Kan begitu harusnya.
ini malah bosan, nggak betah ya. Kalau suruh lama-lama sama Allah nggak kuat ya. Kalau bangun jam 2 ngapain Ustaz ya? Saya bingung. Loh kamu itu ketemu, kalau ibu-ibu ya kadang-kadang kan ketemu teman yang lama, kangen rindu. Bisa ngobrol lama dari jam 8 sampai itu. Giliran disuruh sama Allah bosen ya. Baru sebentar. Baik. Dan banyak yang hari ini seperti ini ya. Maksudnya bagaimana agar kita mengikuti cara orang soleh terdahulu. Ya. Jangan ikuti yang sedang populer hari ini. Ya. Nanti jadi masalah. Ya ma'syarul qurra, wahai orang-orang yang katanya pintar. Qurra itu istilah ulama di zaman dulu. Ya. Jadi ulama dahulu itu ahli agama dulu disebutnya qurra. Ya. Wahai katanya kalian cendekiawan, intelektual. Ya. Tempuhlah jalan yang benar. Ya, sudah jelas jalannya. Kalau ternyata kalian menempuh jalan yang lain, kalian anggap itu benar. Ya. Padahal orang dahulu nggak mengerjakan. Laqad sabaqtum sabqan ba'idan. Kalian sudah kalah jauh kebaikannya. Kalau cara kalian yang kalian anggap hari ini cara yang baik, dan itu benar-benar baik, tapi kalian sudah kalah jauh ketinggalan kebaikannya. Karena orang dahulu nggak mengerjakannya. Dengan cara yang kalian kerjakan hari ini. Tapi kalau ternyata yang kalian lakukan adalah cara yang salah, laqad dalaltum dalalan ba'idan. Kalian telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ya. Cukup apa yang dijelaskan oleh ulama saleh terdahulu. Ya. Mu'adz bin Jabal mengatakan nanti kalian akan ketemu sebuah fitnah. Di sana banyak harta, dibukakan Quran sehingga Quran itu diambil oleh mukmin sama munafik. Munafik itu bedanya sama apa? Sama mukmin. Ya. Bedanya apa? Bedanya ya hatinya. Ya. Rajul, imro'ah, perempuan, laki-laki, budak dan hamba yang merdeka, anak kecil, orang tua. Kemudian hampir-hampir ada orang yang mengatakan, kenapa ya kok mereka nggak mengikuti aku? Aku kan sudah baca Quran. Kok nggak pada kumpul sama aku ya? Kan orang pengennya gitu. Oh, mereka nggak akan mengikutiku sampai aku membuat cara-cara baru yang beda. Biar kelihatan, wah istimewa. Ya. Makanya kata Mu'adz, fa'iyyakum wa ma'abtadi. Ya. Wa ma'ubtudi'ah. Ya. Atau wa ma'ibtada'a. Fa'inna ma'ibtada'a dolalah. Ya. Atau fa'inna ma'ubtudi'ah dolalah. Karena yang dibuat yang baru ini bukan hal yang baik. Ya. Penyimpangan. Ya. Ya. Biar kelihatan banyak yang datang. Ya. Ya gimana toh? Kalau nggak diunggulkan, nggak dipamerkan, nggak ada yang daftar. Ya. Bangkrut. Ya. Nggak ada gaji, nggak hidup. Subhanallah. Ya. Maksudnya gimana? Ilmu buat cari kehidupan. Ya. Alaika bi'asari man salaf. Hendaknya kamu berpegang teguh pada peninggalan orang-orang terdahulu. Wa in rafadokan nas, meskipun manusia menolakmu, nggak suka. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, jauhi pendapat-pendapat manusia. Wa in zakhrafuha laka bil qaul, meskipun mereka menghias-hiasinya, kayaknya bagus, keren. Fa inal amra yanjali hina yanjali, nanti perkaranya jadi terang jelas. Dan kamu kalau masih di jalannya salaf, ya, wa anta ala thoriqin mustaqim, kamu di jalan yang lurus benar. Nah, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa diambil manfaat. Nah, ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan dari seorang Ustadz, apa yang dimaksud hati yang lalai? Bagaimana kita mengatur keadaan kita dan dari mana kita memperbaiki jika hati kita termasuk hati yang lalai, hati yang nggak paham ya. Bisa nggak sholat tapi sambil tidur ya. Nggak ngerti, nggak bisa ya. Makanya kita harus
belajar memaknai ibadah, bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah. Kita harus ngerti apa yang kita baca. Fokusnya tuh di situ loh. Jadi fokusnya itu bukan banyaknya, tapi bagaimana dia pemahamannya. Dan kalau kita baca di akhlak pemikul Quran, ya, ahli Quran yang ada oleh Imam Al-Ajuri, ya. Kalau kita baca di kitabnya yang kayaknya sering ya di pondok, cuman saya bingung kenapa kok ya nggak ada yang istilahnya kok nggak ada yang ngasih tahu ajaran ini, ya. Wallah alam. Baik, salah satunya mungkin sebentar ya. Saya coba tulis ini bisa apa enggak sih? Kok kayaknya nggak mau di ya ini. Misalkan ya, kalau kita lihat di kitabnya Imam Al-Ajuri, ya, itu ketika menuliskan tujuan membaca Quran, itu bukan tujuan selesainya. Ya. Beliau mengatakan misalkan, wahimatuhu iqa'ul fahmi lima alzamahullah. Ya. Dan tujuan ketika membaca menghadirkan, bisa mendatangkan pemahaman terhadap apa yang Allah wajibkan dengan mengikuti perintah, menjauhi larangan, dan bukan tujuannya selesainya sekedar baca, kan gitu. Ini kan yang dikatakan oleh para ulama dahulu seperti Fudel dan Al-Hasan Al-Basri rahimahumullah, ya. Sudah dilaksanakan, sudah tak baca, ya. Dilaksanakan, sudah tak baca, sudah dilaksanakan, sudah tak baca, kok dibaca tok sih, ya, kan gitu. Al-Hasan dan Al-Fudel mengatakan unzilal Quran liyu'mala bi. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu tilawatahu amalan. Malah manusia menjadikan membacanya amal. Maksudnya bukan dilaksanakan, malah cuma dibaca aja. Ya. Kan gitu kan? Ya. Dikatakan oleh Al-Fudel dan juga Al-Hasan Al-Basri. Ya. Tadi mereka sibuk mengagungkan para sahabat. Lihat, Imam Al-Ajuri itu menulis tujuannya tuh banyak sekali, ya. Tapi tujuan fokusnya, kapan aku merasa cukup dengan Allah saja, nggak perlu pada selain Allah. Kapan aku jadi orang bertakwa, kapan aku menjadi orang yang ihsan, kapan aku tawakal, kapan aku khusyuk, kapan aku bisa sabar, kapan itu caranya kira-kira kayak gini itu bisa didapat dengan memahami atau cuman baca. Ya paham, karena dia ngerti apa yang diinginkan. Kapan aku bisa tobat, dia baca ayat tobat, dia ngeri, takut, berhenti, sudah. Maka bukan tujuannya itu menyelesaikan, tapi pelan-pelan. Ya. Nah, kalau mau saya contohkan praktek misalkan ya, ada satu ayat. Ya. Katakanlah ayat ini misalkan surat Yunus. Ya. Tadi yang sempat saya baca ya di ayat yang ke sebentar ya. Misalkan di ayat yang ke-26 ya. Allah katakan di ayatnya ya, bagi orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan ya. Jadi Allah katakan di surat Yunus ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Nah, sudah. Kan hari ini tuh Allah sudah kasih banyak kenikmatan, ada terjemahan, buku, website. Ya dilihatlah gitu kan. Coba baca dulu pertama. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kemudian baru baca terjemahannya, misalkan di sini terjemahannya, ini pura-puranya saya nggak ngerti bahasa Arab, karena dulu saya juga nggak ngerti bahasa Arab sama, dan Ustadz pun itu nggak ngerti semua Quran. Kalau nggak ngerti Quran ya dia mencari tahu yang dia nggak ngerti, kan gitu, sama aja prosesnya. Ya.
Lilladzina ahsanul husna, bagi orang-orang yang berbuat baik ada surga, pahala terbaik, wa ziyadah, dan tambahan melihat wajah Allah. Nah, sekarang dibaca lagi sambil berusaha mengaplikasikan maknanya atau menghadirkannya ketika kita membaca. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ulangi lagi. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Terus hantam hatimu terus sampai dia remuk, sampai dia merasakan bahwa Al-Quran, wah subhanallah ya, itu sudah cukup. Kadang-kadang sudah ngerasa udah sebentar, jangan pindah dulu ya. Ayatnya tuh terlalu indah ya. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada surga dan melihat wajah Allah ya. Itu kalau diulang-ulang terus sudah ya, remuk ya, remuk, nggak kuat udah ya, nggak bisa dilanjutin ya, berat ya, karena susah ya, susah ya. Nanti kalau dibaca terus ganti majelis ya, majelis tangis lama-lama ya, karena Al-Quran tuh ya agung ya. Itu kalau diulang-ulang aja tambah satu ayat lagi, aduh ya Allah, diulang lagi ya Allah. Makanya konsentrasinya bukan sekedar bagaimana ganti ayat ya. Sebentar, saya masih menikmati ya. Lagi ayat ini masih sangat indah ya. Jangan buru-buru, kan gitu kan. Kurang lebih begitu. Caranya dengan memahami. Kalau nggak memahami, ya cari tahu. Kalau sudah buntu, masih ada tanya ustadz. Ya sama. Sekali lagi bahwa tidak setiap ustadz pun paham. Ya. Ustadz juga kalau nggak paham ya nyari tahu. Sama, kita juga cari tahu. Dan jangan berharap agar langsung tahu semuanya. Ya. Allah itu bagi sesuai dengan hikmahnya. Bisa jadi kita itu nggak langsung dikasih tahu semua, karena nanti kalau kita tahu semua bisa jadi sombong, ujub, bisa jadi. Allah tahan sesuai dengan kadar kita, wadah kita itu belum cukup misalkan. Jadi nanti akan berkembang sendiri sedikit demi sedikit. Nah itu yang dimaksud Quran itu ada di hati. Satu ayat masukkan, satu ayat lagi masukkan, pahami lagi masukkan, satu lagi masuk, penuh lama-lama Quran di dadanya. Semuanya ada kandungan dan maknanya. Udah, kalau semuanya udah penuh, udah. Yang dia lihat adalah pandangan-pandangan akhirat, bukan pandangan yang ada di mata. Pandangannya pandangan basir, pandangan hati. Kurang lebih demikian. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin nggak ada atau ada ya. Baik, mungkin nggak ada ya. Kalau ada ya nanti bisa ditanyakan lewat admin untuk disampaikan lewat WhatsApp mungkin barangkali. Jika ada kekeliruan, saya beristighfar kepada Allah dan merujuk pada yang lebih benar. Kesalahan hanyalah pada diri saya dan kekurangan saya, ketidaksempurnaan saya. Ikutilah yang benar. Dan segala kebaikan dan pujian hanyalah dari dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kelemahan, saya beristighfar dan merujuk pada yang lebih benar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumul khairan wa baraka fikum.